Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi ila yaumiddin. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, insyaallah kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang Allah tetapkan, sehingga dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 tahapan manajemen organisasi. Apa itu manajemen organisasi? Tentu ini adalah sebuah pola pengolahan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan dalam visi dan misi organisasi itu sendiri. Keempat tahapan manajemen organisasi itu, yang pertama storming. Yang pertama adalah forming, di mana forming ini merupakan suatu pembentukan tim, ya, adanya satu kesepahaman terhadap visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi itu sendiri. Jadi semua gagasan-gagasan yang dimiliki tim itu harus mengacu kepada visi dan misi serta tujuan yang sudah ditentukan secara bersama. Yang kedua adalah storming, yakni pengelolaan dengan mulai munculnya sebuah gagasan, ide-ide ya secara kompleks, maka diadakan satu kerjasama. Gagasan dari setiap individu punya gagasan, punya kelebihan-kelebihan tersendiri, sehingga dipadukan supaya sampai kepada tujuan, visi, misi dan tujuan yang sama. Nah, yang ketiga yakni tingkatan norming. Jadi adanya kesepahaman atas dasar tujuan itu sendiri. Jadi dari mulai pembentukan tim, pengelolaan ide-ide gagasan yang muncul dari setiap individu, lalu dinormingkan, disepahamkan, dibersamakan, gitu kan. Nah, yang keempatnya adalah performa. Jadi adanya performa ini ada kemunculan ya kebaikan-kebaikan yang secara bersama-sama dari mulai gagasan-gagasannya, kemudian dipersatukan menuju kepada visi dan misi serta untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, disinilah tumbuhnya satu kelompok yang solid, satu komunitas yang kokoh untuk tercapainya satu visi, misi dan tujuan suatu organisasi itu sendiri. Nah, berkaitan dengan pendidikan juga sama seperti itu. Ketika memang pendidikan ingin mencapai suatu gagasan visi, misi dan tujuan yang hebat, maka kita harus melakukan 4 tahapan ini dalam suatu organisasi. Sebenarnya dalam pendidikan pertama formingnya, ide-ide gagasan yang briliannya dimunculkan dari setiap individu yang terlibat dalam lembaga pendidikan itu sendiri, dari mulai kepala sekolah, pembantu kepala sekolah, guru-guru, kemudian stakeholder, ya orang tua, juga mungkin masyarakat sekitar di lembaga pendidikan itu bagaimana, masyarakat luasnya bagaimana gitu. Kemudian di-stormingkan ya, dibangkitkan, terus digali motivasi-motivasi, gagasan-gagasan yang briliannya dari setiap individu itu dibangkitkan gitu kan. Kemudian diambillah satu intisari, saripati dari gagasan-gagasan itu yang paling mantap gitu kan. Kalau diibaratkan sebuah kelapa diparut dulu, dikasih ini, diperas airnya, santannya diambil yang paling kentalnya. Nah, di situ dari gagasan-gagasan setiap individu itu diambil sesuatu yang memang lebih fokus ya, lebih tajam kepada tercapainya visi, misi dan tujuan itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya kesepakatan, kesepahaman untuk sampainya pada tujuan, sehingga tercapainya visi dan misi yang sudah ditetapkan, insya Allah suatu manajemen pendidikan itu akan lebih baik ke depannya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.